Ibu sekalian, untuk yang ingin bertanya, mohon disimpan dulu pertanyaannya. Nanti kita akan langsung tanya jawab di bagian sesi terakhir ya. Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung atau bisa melalui kolom chat. Baik, selanjutnya kami perlu informasikan untuk presensi nanti akan diberikan oleh panitia di akhir presentation. Jadi jangan khawatir dan juga tentang sertifikat pun juga nanti akan diberikan informasinya di sesi terakhir. Jadi tetap standby ya karena kita masih ada materi yang terakhir pada hari ini. Materi terakhir yaitu mengenai penanganan ketidakseimbangan kelas berbasis pendekatan level data yang akan disampaikan oleh Dr. Hairani Eskom and Engineering. Beliau adalah salah satu associate professor yang ada di Universitas Bumigora, ya. Beliau adalah dosen full time. Kemudian beliau sangat aktif sekali di dalam penelitian, pengabdian dan juga pengajaran ya, terutama untuk bagian penelitian sangat aktif sekali untuk publikasi Scopus dan juga Sinta. Beliau memiliki beberapa artikel Scopus 1, kemudian Scopus 2 dan juga Scopus 3. Selain itu, beliau juga aktif dan terlibat di review dan editor artikel ya di beberapa jurnal ya. Dan ini pengalaman yang sangat luar biasa yang mungkin akan disampaikan oleh beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung mendengarkan materi keempat dari Bapak Dr. Herini Eskom and Engineering. Kepadanya kami silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Restu selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kalau di Lombok sudah siang, tapi di Jawa masih pagi ya. Masih jam 11. Di sini sudah setengah 12. Baik, ini adalah sesi terakhir ya untuk materi webinar untuk education data mining. Saya ucapkan yang saya hormati kepada Ibu Dr. Helna Wardana selaku Ketua Indekes Nusa Tenggara Barat, kemudian yang saya hormati Ketua Indekes Papua Selatan, kemudian yang saya hormati Ketua Indekes Provinsi Kalimantan Timur ya, kemudian selaku kolaborasi dengan JPPM ya, yang diketuai oleh Pak AITB Munandar yang sudah beberapa kali kita ketemu ya secara offline sekali di Migora, kemudian secara online sudah ini kedua atau ketiga saya lupa. Kemudian tadi saya sudah mendengarkan materi-materi yang sangat-sangat inspiratif bagi saya. Yang pertama dari sumber yang pertama itu Ibu Rina yang membahas tentang beban kognitif untuk sistemnya, beban kognitif ya, pembelajaran to lebih ke education itu inspiratif sekali. Kemudian Bapak TB AI Munandar tentang deteksi ini, gaya belajar. Kemudian yang barusan kita dengar tentang penggunaan data mining pada LMS untuk melihat, untuk mengenali pola-pola mahasiswa yang gagal atau tidak, sehingga perlu kita tangani secara dini. Nah, yang saya rangkum dari 3 materi tadi itu tentang masalah data dulu. Nah, di materi yang keempat saya akan membahas tentang di data endowment-nya. Saya akan share untuk materi saya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu materi? Masih dalam proses? Oke, sudah aman. Tadi sudah dibahas tentang penerapan data mining dalam bidang edukasi tentang deteksi gaya belajar, beban kognitif, dan juga melihat pola-pola di LMS. Nah, untuk di materi saya itu umum, namun karena ini di topik saya ini bisa digunakan di berbagai bidang sebenarnya, tidak hanya di pendidikan, di kesehatan juga bisa. Namun saya akan kaitkan dengan topik yang saya bahas ini tentang beberapa proyek yang telah saya kembangkan di edukasi, tentunya sesuai dengan topik webinar kali ini. Untuk tema hari ini yang saya akan jelaskan itu Bapak Ibu, semoga masih semangat karena ini sudah menuju siang hari. Untuk materinya itu secara umum yaitu penanganan data tidak seimbang menggunakan pendekatan level data itu sendiri. Tadi sudah dibahas tentang machine learning itu apa, data mining itu apa. Mungkin saya akan membahas sedikit di dalam data mining kan itu tujuan utamanya itu adalah untuk melihat pola data, untuk melihat tren-tren data itu seperti apa polanya. Namun yang perlu kita ketahui juga
Di data mining itu dia banyak sekali data-data yang perlu kita lihat sehingga model kita itu mampu melakukan klasifikasi kemudian clustering dengan apa ya, dengan performa yang sangat baik. Nah, salah satunya itu adalah tadi sudah dibahas tentang ada outlier, kemudian sudah dibahas tentang imputasi data. Namun satu hal yang perlu kita ketahui itu kebanyakan data kita itu tidak seimbang. Apa itu data tidak seimbang? Mungkin saya akan tadi sudah CV saya sudah dibahas oleh Bapak Resti selaku moderator. Ini mungkin saya akan membahas sedikit tentang data imbalance ini. Saya akan lebih banyak akan membahas tentang proyek-proyek yang telah kami lakukan dan akan kami lakukan ke depan mengenai data mining di dunia pendidikan. Walaupun saya lebih banyak proyek saya itu di data mining di bidang kesehatan, namun ada beberapa proyek yang saya tangani juga di bidang pendidikan. Tadi menyambung tentang gaya belajar, kemudian tentang LMS itu akan menyambung di proyek yang akan saya jelaskan di slide sebelum terakhir nanti. Sehingga kita bisa melakukan kolaborasi untuk menghasilkan sebuah output yang berdampak. Tadi kan kata terakhir dari Pak Harrison itu adalah kita harus melakukan kebaikan. Baik, saya ingin menjelaskan tentang apa sih yang dinamakan dengan data imbalance itu sendiri atau data tidak seimbang itu. Di data mining atau model machine learning, apapun model yang kita lakukan, baik itu yang bersifat metode yang sangat yang lagi ngetren atau metode yang sangat lama, kalau datanya tidak seimbang itu biasanya itu hasilnya bias, hasilnya itu bias atau tidak terlalu valid. Kenapa? Karena kebanyakan kita sebagai pemangku atau melakukan riset di dalam data mining, machine learning, kita hanya melihat sisi akurasi saja gitu ya. Kalau akurasinya 97% gitu, kalau akurasinya di atas 90%, oke, model saya sudah berhasil belajar. Padahal akurasi itu adalah bisa bias seperti itu, bisa menipu hasil akurasi itu kalau kita mengalami data imbalance itu sendiri, sehingga ada banyak metrik pengukuran yang bisa kita lakukan selain akurasi. Ada namanya AUC, ada namanya MCC, ada namanya F1 score, recall, dan CPS Capacity, agar terlihat kalau di model kita itu sudah mampu memprediksi secara imbang, tidak hanya melihat satu kelasnya saja. Jadi di data imbalance itu sendiri itu adalah suatu kejadian atau suatu peristiwa di mana di dalam data set kita itu terdapat ada data yang lebih banyak atau kelas yang lebih banyak dibandingkan dengan kelas yang lainnya itu, sehingga akan terjadi yang kita takutkan itu adalah model kita itu hanya memprioritaskan atau melihat sisi kelas yang mayoritas yang banyak. Jadi dia tepat mengklasifikasikan atau memprediksi kelas yang banyak tadi itu semuanya diprediksi secara benar. Namun di sisi lain di kelas yang sedikit itu diabaikan atau salah di klasifikasi. Nah, di data imbalance itu sendiri hampir sebagian besar bidang itu mengalami data imbalance, terutama di kesehatan, deteksi penyakit, kemudian di pendidikan. Tadi kalau kita bahas tentang deteksi beban kognitif, kemudian deteksi gaya belajar, bisa jadi kita bisa melihat apakah datanya itu imbalance atau tidak, daripada kita melakukan kuesioner lagi, mengumpulkan data lagi. Cara yang terbaik itu adalah kita melakukan balancing data dengan metode-metode yang sudah ada. Di pendidikan juga banyak terjadi masalah data imbalance ini tadi. Contohnya adalah prediksi kelulusan mahasiswa yang tepat waktu atau tidak. Nah, kalau kita bicara tentang kelulusan mahasiswa itu biasanya ya sebagian besar itu lulusnya itu tidak tepat waktu, biasanya seperti itu. Yang tepat waktu itu sedikit. Sehingga kalau kita menggunakan data imbalance tadi dalam memprediksi
kelulusan mahasiswa, pasti dan model kita itu hanya mampu mengklasifikasikan secara tepat yang hanya yang tidak tepat waktu saja, karena jumlahnya itu lebih banyak gitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya pasti problem atau masalah di dalam data imbalan tadi, sehingga perlu kita tangani, dan itu masalahnya. Jadi ada beberapa hal problem-problem di data imbalan ini. Yang pertama itu adalah di apa ya, masalah yang paling fundamental di dalam data imbalan itu adalah performa metode kita itu adalah sangat-sangat buruk. Kalau kita hanya melihat akurasi mungkin sangat bagus, tapi kalau kita melihat dari sisi recall, dari sisi specificity, dari sisi MCC, AUC, dia akan menurun, dia akan rendah performanya, karena apa? Dia hanya melihat satu sisi data aja, sehingga yang sisi data yang lain itu salah diklasifikasi. Jadi yang pertama itu performa model kita itu sangat rendah. Kalau data imbalan ini kita tidak tangani. Kemudian yang kedua itu adalah model kita bias, seperti yang saya tadi katakan. Kalau data imbalan itu dia akan bias hasilnya kalau hanya melihat satu metrik akurasi saja. Nah, mengapa kita melakukan perlu menangani data imbalan agar model kita itu lebih fair, lebih adil dalam melakukan klasifikasi data itu sendiri. Karena bagaimanapun model itu sebenarnya, kalau model itu dia paling bagus ketika datanya balance atau equal. Kalau dia terjadi data imbalance, bisa jadi bisa jadi kemungkinan yang pertama itu adalah hasilnya tinggi namun bersifat mendukung. Yang kedua itu adalah yang kedua itu dia bagus ketika datasetnya itu tidak ada noise. Ini yang paling banyak terjadi Bapak, yang data imbalan. Saya akan menjelaskan tidak terlalu lama, cukup 20-30. Nah, sebelum kita membahas atau menangani data imbalan itu lebih jauh, kita harus memahami karakteristik data yang kita punya, data yang akan kita lakukan. Karena banyak terjadi Bapak Ibu, kita hanya melakukan oversampling, melakukan undersampling, tapi tidak melihat karakteristik data kita. Di dalam data mining itu ada namanya understanding data, memahami data kita. Kalau kita tidak memahami data kita, akan terjadi bias hasil. Jadi kita bingung. Ketika kita tidak memahami data kita, kemudian akurasinya sedikit, kemudian AUC-nya rendah, performa model kita bingung. Ini kenapa ini terjadi? Karena yang pertama itu adalah kita tidak memahami data yang kita miliki. Itu poinnya yang banyak terjadi ya, banyak terjadi. Karakteristik data set yang kita gunakan dalam proses data mining, machine learning, itu tidak kita pahami, sehingga kita bingung hasilnya seperti ini, kenapa dia seperti ini. Yang paling pertama di dalam data itu ada namanya outlier. Outlier ini kalau kita bahasa mudahnya itu adalah data yang asing, data yang jauh daripada umumnya. Nah, hati-hati. Tadi dikatakan oleh Pak Harrison tadi, walaupun satu baris jangan dihapus. Nah, bisa jadi outlier ini dia memiliki informasi yang sangat bermakna, sehingga hati-hati kalau kita menghapus data outlier Bapak Ibu. Di sini yang saya tekankan di dalam karakteristik data itu ada beberapa di data imbalan itu sendiri. Yang pertama itu ada namanya noise, data yang noise. Apa bedanya data outlier dengan noise? Dia sebenarnya sama-sama noise. Outlier itu dia juga noise, tapi tidak semua noise itu bersifat outlier, jadi gitu. Jadi noise yang saya maksud di dalam webinar ini adalah ketika data minoritas itu berada di dalam area dominasi kelas mayoritas itu sendiri. Itu yang data noise yang dimaksud untuk di data ini. Kemudian ada di
di dalam data itu ada yang namanya batas keputusan yang membatasi batas antara kelas 1 dengan kelas 2. Nah, overlapping itu apa? Overlapping itu juga bagian dari noise. Namun hanya letaknya saja yang berbeda. Kalau yang noise yang dimaksud di sini itu adalah dia di tengah-tengah kelas mayoritas. Tapi yang overlapping di sini itu adalah antara kelas minoritas dengan kelas mayoritas itu berdekatan pada area batas keputusan. Nah, ini yang perlu kita pahami ketika kita melakukan oversampling data, kemudian melakukan undersampling data maupun yang lainnya. Ini yang perlu kita pahami. Karena kalau kita tahu jumlah noise-nya itu banyak, kita akan menggunakan pendekatan yang berbeda. Kalau noise-nya sedikit, kemudian overlapping-nya sedikit, kita akan menggunakan strategi yang berbeda dan tidak sama. Itu hanya di karakteristik data dulu kita harus pahami dulu di dalam data indalah itu. Kemudian itu yang pertama, kita harus memahami karakteristik data kita yang pertama untuk di dalam data indalah. Kemudian yang kedua itu kita harus memahami tentang imbalance rasio imbalance. Jadi rasio imbalance itu adalah berapa sih jumlah semacam rasio antara kelas minoritas dengan kelas mayoritas. Rumusnya itu bisa kita menggunakan rumus yang umum dulu, yaitu mayoritas dibagi dengan minoritas. Jadi kalau hasil imbalance rasionya yang paling normal sih di bawah 5 ya. Kalau di bawah 5% itu, maksudnya di bawah rasio 5 itu masih mudah kita melakukan oversampling, kemudian melakukan oversampling karena data noise-nya itu masih sedikit biasanya. Tapi tidak semuanya ya, tapi biasanya seperti itu. Kalau rata-rata yang bisa kita mudah untuk melakukan oversampling itu ketika imbalance rasio itu di bawah 5, karena masih minoritas dengan mayoritas masih perbedaannya sedikit. Nah, kalau dia sudah masuk di imbalance rasio, sudah masuk di dalam medium itu rentannya di atas 5, di bawah 10, itu perlu kita hati-hati untuk menangani data imbalance-nya itu sendiri. Karena bisa jadi karena jumlah minoritas itu sudah terlalu sedikit dibandingkan dengan mayoritas, sehingga metode yang kita gunakan itu juga butuh strategi, tidak asal menggunakan metode oversampling saja, tidak, tapi perlu kita lihat di noise-nya di bagian mana gitu. Apakah dia noise-nya banyak, kemudian overlapping-nya banyak, itu yang perlu kita ketahui. Karena berbeda. Kalau datanya noise-nya banyak, itu metodenya berbeda. Kalau di overlapping-nya banyak di batas keputusan, strategi metodenya juga berbeda. Ini yang belum banyak diketahui oleh sebagian besar, hanya menggunakan metode oversampling aja tanpa melihat imbalance rasio itu sendiri. Nah, ketika datanya sudah di atas 10 atau kategori imbalance rasionya sudah high, otomatis itu sudah agak sulit kita melakukan oversampling. Bukan tidak mungkin, tapi agak sulit dan butuh benar-benar strategi yang detail, atau kalau bisa melakukan pengembangan metode tersendiri kalau dia sudah di high kategori imbalance rasio itu sendiri. Karena minoritas benar-benar sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan contohnya yang high ini adalah ketika jumlah minoritasnya 1 misalnya, mayoritasnya 10 atau 11, itu kan sudah sangat hati-hati kita melakukan oversampling. Takutnya nanti kalau kita melakukan oversampling atau menambahkan data di high ataupun medium, bukannya data kita bersih tapi dia tambah banyak noise lagi atau banyak overlapping lagi. Jadi yang paling aman kita lakukan oversampling itu sebenarnya di bawah 5%. Nah, kalau kita udah berfokus di dalam metode imbalance, itu kita tahu kapan kita menggunakan metode ini di medium, kapan kita menggunakan metode yang di high, itu kita udah tahu cara strateginya. Kemudian di dalam karena ini berbasis level data, jadi saya hanya menjelaskan secara sekilas tentang sebenarnya ada tiga pendekatan sampling data. Yang pertama itu ada namanya
yang level data ada namanya over sampling. Kemudian yang kedua itu under sampling, yang ketiga itu ada namanya hybrid sampling. Namun kita bahas yang fokusnya di bagian over sampling aja. Over sampling ini semacam kita menambahkan data yang kelas minoritas sehingga dia distribusinya sama dengan mayoritas. Namun yang kita tambahkan itu, jadi yang kita tambahkan data itu tidak asal-asalan, dia tidak akan duplikasi datanya. Jadi benar-benar mencerminkan data asli yang kita tambahkan sebelumnya. Namun dia tidak duplikat. Jadi itu. Jadi daripada kita melakukan tadi questionnaire, kemudian melakukan pengumpulan data real, itu kan memakan waktu yang sangat banyak. Sehingga salah satu strateginya itu adalah kita melakukan sampling metode. Salah satunya adalah over sampling. Ya. Di dalam over sampling itu sendiri, di dalam over sampling itu sendiri, Bapak Ibu, itu ada banyak metode. Ini hanya sedikit yang saya tampilkan. Yang paling banyak yang kita gunakan, yang paling banyak terkenal itu adalah SMOTE, ya, Synthetic Minority Oversampling Technique. Ada juga pengembangan SMOTE, itu ada Borderland SMOTE, kemudian ada Hamming-Smart, dan ada namanya ADASYN. Nah, bagaimana sih konsep kerja atau alur proses dari penyimbangan data menggunakan oversampling? Pertama itu gini Bapak Ibu, ada data kita punya data mentah, data mentah yang bisa kita kumpulkan dari questionnaire, kita bisa kumpulkan dari data real, atau bisa kita ngambil menggunakan data yang sekunder. Ini adalah datanya. Kemudian di tahap kedua dari data yang kita gunakan, di tahap kedua itu kita cek analisis datanya. Apakah datanya itu tidak seimbang atau tidak. Kemudian selain itu kita lihat apakah rasio imbalance-nya itu di bawah 5 atau apakah dia low, medium atau high di bagian analisis data ini. Ketika kita sudah melakukan cek analisis data, baru kita bisa melakukan memilih metode oversampling yang tepat berdasarkan dari karakteristik data yang kita punya. Kita bisa menggunakan SMOTE, kita bisa menggunakan Hamming-Smart, kita bisa menggunakan Borderland Smart. Hasilnya itu nanti kita akan membuat data baru atau generate atau sintetis data baru yang dari minoritas ke minoritas, sehingga jumlah itu sama dengan kelas mayoritas tadi. Pertanyaannya kan tadi gini pertanyaannya. Kita sebagian besar pasti pernah menggunakan SMOTE untuk melakukan data imbalance tadi. Namun di SMOTE itu sendiri Bapak Ibu, ya, di SMOTE itu ini adalah metode konvensional, metode yang sangat-sangat lama. Ini diciptakan oleh Chaulam pada tahun 2002 untuk pengembangan dari ROS-nya, Random Oversampling Technique. Ini SMOTE ini dikembangkan pada tahun 2002. Ini sudah sangat-sangat lama. Yang SMOTE ini untuk apa? Untuk menangani data imbalance, melakukan oversampling. Di SMOTE ini dia tidak menambahkan data secara duplikat, namun dia menambahkan data dengan cara dia melihat minoritas dengan tetangga terdekat, antara minoritas dengan minoritas. Dia melihat menggunakan menggunakan metode KNN. Dia menggunakan jarak Euclidean biasanya. Dia melihat antara minoritas dan minoritas ini, dia melihat yang paling terdekat antar minoritas. Ketika dia tahu data terdekatnya, dia melakukan interpolasi, dan kita bisa membuat jumlah data itu berdasarkan berapakah yang kita gunakan. Biasanya kalau di KNN dia ada 5K, berarti kita melihat mengenerate dari minoritas. Kita akan lihat tetangga terdekat minoritas ini, 5 tetangga terdekatnya kita cari. Dari 5 tetangga terdekatnya baru bisa melakukan sintesis data dengan rumus. Untuk rumus di SMOTE ini adalah rumusnya itu adalah X ini adalah data minority ditambah dengan lambda. Lambda ini adalah vektor, dia vektor kita digunakan 0 sampai 1, dia secara random, datanya dikalikan dengan
tetangga terdekat dikurangi dengan minority yang kita interpolasi tadi. Jadi dia jumlah datanya itu tidak diberikan nanti Bapak. Jadi dia lebih membuat data baru itu, data minoritas baru itu berdasarkan tetangga. Secara realistis atau secara real, masih sesuai dengan tangga terdekatnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah diversitas kelasnya itu dia sudah seimbang, jadi tidak ada lagi kelas yang lebih banyak, jadi minoritas dan mayoritas itu sudah seimbang. Yang kedua itu yang ketiga dengan menggunakan semote itu bisa meningkatkan decision boundary atau batas keputusan, sehingga model personal itu bagian besar meningkat performanya, baik itu dari AUC maupun dari recall-nya atau MCC. Namun di semote ini dia ada semacam beberapa kelemahan. Kalau data sebelumnya dia ada noise, kalau kita semote dia akan menghasilkan data noise baru lagi, karena dia hanya melihat data ini aja, data tetangga terdekatnya, tanpa melihat apakah tetangga terdekatnya ada mayoritas atau tidak. Jadi secara ini aja, secara blind, secara buta, tanpa melihat di dekat tetangga terdekat minoritas ada mayoritas nggak kira-kira. Dia nggak melihat itu. Sehingga kalau kita menggunakan semote, dia akan menghasilkan data noise baru. Kemudian yang kedua itu adalah bisa jadi kalau dia banyak overlapping, dia akan menghasilkan data overlapping yang baru lagi, noise yang berada di batas keputusan. Itu adalah kelemahan dari semote itu sendiri. Jadi kalau di data kita itu banyak noise, kalau bisa jangan menggunakan semote. Jadi bisa kita menggunakan pendekatan yang kedua, yaitu ada namanya borderland semote. Itu batas keputusan borderland semote itu adalah pengembangan dari semote. Kalau semote itu hanya menambahkan di semua area tetangga terdekat dengan minoritas. Namun di borderland semote itu dia hanya menambahkan data di batas keputusan aja, minoritasnya. Dia tidak menambahkan di jauh batas keputusan, tidak. Namun di borderland semote itu dia melihat batas keputusan antara kelas minoritas dengan mayoritas itu gimana, sehingga dia hanya menambahkan kelas minoritas yang berada di batas keputusan itu aja yang ditambahkan, sehingga kelebihannya pertama itu adalah dia tidak menghasilkan noise yang baru lagi di jauh dari batas keputusan. Namun kelemahannya itu adalah dia akan menghasilkan data noise di bagian data overlapping di batas keputusan lagi. Ya lagi-lagi karena dia tidak melihat di batas keputusan itu jumlah minoritas tetangga terdekatnya itu lebih banyak mayoritas atau minoritas. Itu adalah kelemahan dari borderland semote. Namun secara umum borderland semote ini biasanya lebih baik dibandingkan semote. Ini biasanya, itu kembali lagi di karakteristik data lagi. Kemudian yang ketiga itu adalah ada namanya Kamian semote. Tadi Bu Rina sudah menggunakan metode Kamian dalam clustering, kemudian Pak TBAI Munandar sudah menggunakan metode Kamian di dalam mendeteksi gaya belajar. Nah, kalau di saya menggunakan Kamian ini tetap melakukan pengelompokan. Jadi data yang mentah tadi, data yang awal tadi, kita akan kelompokkan menjadi beberapa kelompok nanti. Data mentah yang tadi, data yang kita input itu kita jadikan dalam beberapa klaster. Di contoh ini saya bagi menjadi 3 klaster A, klaster B, dan klaster C. Nah, perbedaannya adalah kalau di sebelumnya dia bersifat blind, dia hanya mengandalkan tetangga terdekat tanpa mengetahui tetangga terdekatnya itu lebih banyak mayoritas atau minoritas. Namun kalau di Kamian semote dia sudah melihat ada namanya kepadatan. Kalau di statistika itu ada namanya, kita melihat kepadatannya sendiri. Kita melihat apakah di tiap-tiap klaster itu
kita melihat di tiap-tiap klaster itu jumlah jumlah kepadatan minoritasnya, kemudian jumlah kepadatan mayoritasnya, itu kita lihat melihat kepadatannya dengan menggunakan rasio imbalance. Contohnya misal di klaster A, ini kalau kita lihat ini lebih banyak data yang minoritasnya, sehingga kita tambahkan di bagian klaster A, kita tambahkan menggunakan sumur T. Karena apa? Karena datanya sudah minoritas saja isinya di klaster ini, klaster A. Kemudian di klaster B, ternyata jumlah kepadatannya itu lebih banyak mayoritas, sehingga kita skip, kita nggak akan menambahkan data ketika di klaster itu lebih banyak kelas mayoritasnya. Kemudian di klaster C, ternyata jumlah minoritasnya itu lebih banyak di klaster-kelas C itu, sehingga kita tambahkan dengan sumur D. Hal ini minimalisir terjadi namanya membentuk noise baru, Bapak Ibu, kalau kita menggunakan coming smooth. Sehingga hasil dari coming smooth itu dia lebih bersih. Noise-nya tuh diminimalisir, kemudian overlapping itu kita minimalisir lebih jelas batas keputusan antara minoritas dan mayoritasnya. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi itu adalah ketika kita menambahkan tidak menghasilkan noise, otomatis model kita tuh lebih cenderung lebih meningkat, lebih baik dibandingkan dengan smooth T. Kalau kita menggunakan coming smooth T ini, Bapak. Ini adalah beberapa strategi yang bisa kita gunakan dalam proses oversampling. Ini adalah yang paling banyak digunakan. Kemudian ada lagi pengembangan metode yang baru. Di sini saya tidak tampilkan metode yang baru yang saya kembangkan itu, ada namanya NR Kameduit Smooth. Jadi NR Kameduit Smooth itu adalah saya melihat saya akan menghapus atau melakukan deteksi noise-nya dulu. Kalau noise-nya ada di kelas minoritas itu saya hapus, kemudian saya cluster pakai bukan Kamin. Saya tidak menggunakan Kamin. Kalau yang saya kembangkan itu saya menggunakan Kameduit. Kenapa? Kalau Kamin clustering itu dia lebih kekurangannya itu hanya di bagian ini nanti. Ketika kita mencari poinnya ya, jarak ini ya, poin cluster jadi kita membagi rata di titik poinnya itu kita bagi rata. Tapi kalau di Kamedo ya, dia tidak melihat di titik poinnya itu, kita melihat di datanya itu sendiri, dia akan berpindah. Kalau di Kamin itu titik poinnya kita gunakan dengan rata-rata dari titik poin yang dihasilkan di tahap pertama. Itu adalah kelemahan dari Kamin biasanya. Sehingga saya menggunakan Kamedoid untuk melakukan clusteringnya itu sendiri. Kemudian setelah saya cluster di tiap-tiap cluster dengan Kamedoid itu saya gunakan semute dengan jarak Manhattan. Jadi tidak menggunakan jarak Euclidean. Karena apa? Di jarak Euclidean itu kan paling banyak kita gunakan. Tapi di jarak Euclidean itu banyak sekali kelemahannya. Ketika kita memiliki data yang high dimensional itu tidak bisa bekerja yang Euclidean-nya, sehingga Manhattan itu lebih baik kita gunakan ketika data yang kita gunakan itu adalah bersifat high dimensional. Itu yang saya kembangkan baru-baru ini untuk yang metode Smooth untuk menangani masalah noise dan overlapping. Nah, di sini saya akan banyak bercerita Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan di awal-awal. Di sini saya akan banyak cerita tentang proyek-proyek data mining yang saya kerjakan dan akan saya kerjakan di dunia pendidikan. Jadi tadi tema di Pak Munanda tadi sudah ada sedikit temanya sama, Pak Munanda. Saya sudah melakukan ini klasifikasi. Kalau Pak Munanda menggunakan clustering untuk gaya belajar, di sini yang saya kerjakan itu adalah melakukan klasifikasi gaya belajar. Gaya belajar ada 4 tipe gaya belajar. Yang ini sudah selesai, tinggal ada pengembangannya dan menggunakan beberapa metode
machine learning. Untuk metode untuk data-datanya itu kita gunakan di siswa gitu. Siswa kita menggunakan visioner tadi, ada visioner. Namun kelemahannya saya tidak melihat multimodalnya. Jadi saya hanya melihat fokus satu gaya belajar aja. Saya tidak melihat satu siswa itu bisa memiliki dua gaya belajar. Itu ini mining, kemudian artificial intelligence, sehingga dia akan berfokus di bidang dia sendiri, menerapkan data mining itu sendiri. Jadi dia tahu data mining itu digunakan di bidang mereka sendiri malah lebih powerful, lebih bagus. Kalau kita hanya melihat lintas data mining ini kita gunakan di lintas bidang. Jadi data mining dan AI ini sangat bagus dipelajari di tiap-tiap bidang di era sekarang. Tidak hanya orang ilmu komputer atau informatika, namun di semua aspek bidang itu sudah harus, bukan lagi opsional, tapi sebuah harusan. Karena apa? Karena di sini ada sebuah moto, data itu adalah aset. Kemudian insight itu adalah keunggulan dan dampak itu adalah tujuan kita. Itu adalah dan mengapa kita belajar tentang data mining ini. Biar memberikan dampak dari data yang tidak kita gunakan. Nah, ini adalah slide terakhir yang akan saya jelaskan tentang penggunaan data imbauan di dalam prediksi kelulusan mahasiswa. Di sini ini sudah kami sudah publish di Scopus. Di sini tujuan kami itu adalah kami ingin tahu apakah model kami itu mampu melakukan prediksi antara yang lulus tepat waktu maupun yang tidak. Masalahnya kenapa kami menggunakan ini sama dengan tadi pendapat dari Pak Harrison itu untuk melihat karakteristik variabel mahasiswa yang akan drop out itu seperti apa. Jadi kita melakukan deteksi dini. Oh ternyata kalau mahasiswanya dia punya semacam variabel dia mengarah tidak tepat waktu, sehingga ada namanya potensi pemanggilan dini untuk melihat mahasiswanya apa kelemahannya apa aja, kemudian apa yang perlu kita bantu sehingga dia tidak drop out atau tidak lulus tepat waktu. Ini adalah business understanding-nya, tujuan goalnya ini. Kemudian yang tahapan yang kedua itu adalah kami melakukan data understanding. Di data understanding ini kami kita melihat yang mayoritas ini malah yang tepat waktu dibandingkan dengan yang tidak tepat waktu. Artinya adalah yang tidak tepat waktu itu sendiri itu lebih sedikit dibandingkan dengan mayoritas. Kalau ini kita melihat datanya tidak seimbang. Ini di bawah 5% dan di bawah 5 artinya. Kalau ini kita tidak tangani rasio tidak seimbangannya, jadi model kita itu nanti takutnya hanya melihat sisi yang tepat waktu aja. Awal contohnya sederhana. Awalnya datanya itu adalah tidak tepat waktu. Namun datanya imbalance, dia dimasukkan ke prediksi yang tepat waktu. Ini adalah masalah-masalah yang perlu kita perbaiki. Nanti takutnya adalah hasilnya adalah bias. Nah, setelah kami ketahui ada datanya tidak seimbang, baru kami melakukan keseimbangan data menggunakan yang metode sederhana, yaitu SMOTE dulu. Yang SMOTE ini kami gunakan untuk menambahkan jumlah yang tidak tepat waktu agar datanya seimbang dengan yang tepat waktu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar model kita itu cukup adil di dalam melakukan prediksi. Jadi dia tidak melihat model kita tidak hanya melihat dari sisi kelas mayoritasnya aja yang dilakukan tepat waktu secara tepat untuk diprediksi. Di sini kemudian kita lakukan data preprocessing, sudah kita seimbangkan. Di sini kita melakukan normalisasi, kemudian melakukan filter selection, kemudian missing value kita cek juga semua biar datanya berkualitas. Sehingga di sini kami melakukan bagian datanya itu adalah 10 fold cross validation. Kami tidak menggunakan split yang tadi yang 70 30 tidak. Tapi kami menggunakan 10 fold biar untuk melihat tingkat variansi tiap-tiap fold-nya itu. Kalau di statistika itu kita melihat variansinya atau
gapnya antara tiap-tiap pol itu akurasinya jaraknya sama atau lebih besar. Kalau dia lebih besar, takutnya dia nanti overfitting, kemudian underfitting. Jadi kenapa kami menggunakan 10 pol cross validation. Nah, setelah datanya sudah berkualitas, di sini kami menggunakan model standar yaitu Random Forest dan SPM yang sudah kami lakukan tuning parameter untuk meningkatkan kualitas prediksi juga. Di sini terlihat bahwa dengan semote atau tanpa semote, dengan menggunakan semote itu dia akurasinya itu lebih meningkat walaupun tidak bukan signifikan ya, tidak tinggi ya. Di sini yang paling tinggi terjadi kenaikannya itu adalah di bagian di recall-nya, di kelas minoritas tadi. Karena yang kelas minoritas itu karena model kita cenderung di kelas yang banyak sehingga kelas yang sedikit itu dia sensitivitinya hanya 50%. Nah, ketika kita seimbangkan dia meningkat 25% sehingga 78%. Nah, hasil dari evaluasi ini kita kembangkan dalam bentuk dashboard. Dashboard monitoring, dashboard prediksi. Jadi di sana ada di dalam dashboard itu ada namanya sistem warning secara dini. Mana sih mahasiswa yang berpotensi untuk tidak lulus tidak tepat waktu. Jadi di sana ada sistem deteksinya, kemudian di sana kita melihat ada intervensi dini dari pihak kampus, kemudian kita bisa melihat membantu atau merekomendasikan mahasiswa yang berisiko terlambat, dan ujung-ujungnya itu adalah kita mampu melihat meningkatkan tingkat kelulusan yang tepat waktu yang lebih baik dibandingkan dengan tanpa menggunakan dashboard ini. Ini adalah proyek yang telah kami kembangkan mengenai data mining di bidang pendidikan. Mungkin itu saja yang saya sharing ya. Kita di sini sharing aja Bapak Ibu. Jadi tidak menggurui tapi kita sharing berdasarkan pengetahuan yang kita miliki masing-masing. Kalau nanti ada kesalahan informasi mungkin bisa diluruskan di sesi tanya jawab. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Hairani Eskom M Engineering dan Bapak Ibu, karena ini adalah materi terakhir.